Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Kimia Lingkungan akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu studi case pencemaran air di Indonesia. Akan tetapi sebelum memulainya, perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Arika Kusumawardani dengan NIM 13191005 yang akan menjelaskan mengenai sumber pencemaran air. Yang kedua ada Kevin Sahat Nainggolan dengan NIM 13191033 yang akan menjelaskan mengenai dampak dan penanggulangan pencemaran air. Yang ketiga ada Raffi Zaidan Mahdi dengan NIM 13191049 yang akan menjelaskan mengenai contoh daerah pencemaran air. Yang keempat ada Rian Dwi Prakoso dengan NIM 13191057 yang akan menjelaskan mengenai indikator pencemaran air. Serta saya sendiri, Eka Pranedia dengan NIM 13191017 yang akan menjelaskan mengenai pengertian pencemaran air. Berikut pemaparan presentasinya. Jadi di sini kami akan membahas mengenai pencemaran air di Indonesia, di mana ada 6 outline pembahasan. Yang pertama ialah pengertian pencemaran air. Istilah pencemaran air atau polusi air dapat dipersepsikan berbeda oleh satu orang dengan orang lainnya, mengingat banyak pustaka acuan yang merumuskan definisi istilah tersebut, baik dalam kamus maupun buku teks ilmiah. Pengertian pencemaran air juga didefinisikan dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari pengertian pencemaran lingkungan hidup yang didefinisikan dalam undang-undang. Dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1990 pasal 1 angka yang kedua tentang pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna pokoknya menjadi 3 aspek. Aspek tersebut yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau pelaku, serta aspek akibat. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dari pencemaran air. Banyak penyebab sumber dari pencemaran air, biasanya dikategorikan menjadi 2. Yang pertama yaitu sumber dari kontaminasi langsung. Nah, sumber dari kontaminasi langsung ini biasanya dari industri, lalu TPA sampah, lalu juga ada rumah tangga. Nah, yang kedua itu ada kontaminasi tidak langsung. Kontaminasi tidak langsung ini biasanya dari air tanah, dan atmosfer. Nah, yang pertama itu adalah industri. Biasanya industri ini termasuk seperti pabrik-pabrik. Nah, di pabrik-pabrik itu limbahnya biasanya dibuang langsung ke laut atau ke sungai. Nah, itu bisa menyebabkan pencemaran air. Lalu ada juga yang dari rumah tangga. Rumah tangga ini biasanya yang menyebabkan pencemaran air adalah sampah dari rumah tangga tersebut tidak dibuang di tempat sampah, melainkan langsung dibuang ke sungai atau ke laut. Lalu yang ketiga ada dari TPA sampah. Biasanya TPA sampah itu membuang sisa-sisaan sampah itu langsung ke laut atau ke sungai supaya lebih mudah dan lebih cepat hilang sampahnya. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab pencemaran air. Lalu yang tidak terkontaminasi langsung seperti air tanah. Air tanah ini dan air itu kan biasanya sisa-sisa pertanian. Sisa-sisa pertanian itu seperti ada pestisida atau yang pengusir hama, itu bisa juga jadi penyebab pencemaran air. Lalu, kontaminasi dari atmosfer ini terjadinya juga karena pencemaran udara. Jika pencemaran udaranya terlalu tinggi, maka akan terjadi hujan asam. Dan hujan asam itu akan menyebabkan pencemaran air. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang sumber dari pencemaran air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa aja sih indikator tentang pencemaran air. Teman-teman harus tahu indikator pencemaran air itu nggak cuma satu, teman-teman. Indikator pencemaran air itu ada 3. Yang pertama ada
pencemaran air secara fisik, pencemaran air secara kimiawi, dan pencemaran air secara biologis. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu agar teman-teman mengerti. Penjelasan pencemaran, indikator pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air atau kekeruhannya, perubahan suhu, perubahan warna, bau, dan rasa. Itu secara fisik. Yang kedua adalah secara kimiawi. Perubahan secara kimiawi yaitu pengamatan perubahan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, atau teman-teman bisa melihat atau mengamati perubahan pH-nya itu sendiri. Ketiga adalah pengamatan secara biologis, yang dimana pengamatan secara biologis ini pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme di dalam air, atau teman-teman bisa lihat ada atau tidaknya bakteri patogen. Itu adalah beberapa dari indikator pencemaran air, fisik, kimiawi, dan biologis. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang apa aja sih bahan organik yang di dalam air. Ada 3, DO, COD, dan BOD. Yang dimana DO ini memiliki kepanjangan yaitu dissolved oxygen, yang mempunyai pengertian yaitu oksigen yang dilarutkan di dalam air, itu DO. Yang kedua ada COD. COD itu adalah chemical oxygen demand, yang mempunyai pengertian yaitu oksigen yang dibutuhkan senyawa untuk menguraikan senyawa organik secara proses oksidasi. Selanjutnya ada BOD. BOD itu yaitu biological oxygen demand, oksigen yang dibutuhkan untuk mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik di dalam air. Itu tadi adalah 3 bahan organik, DO, COD, dan BOD. Selanjutnya, kualitas air dan mutu air itu ditentukan oleh 3 hal tersebut tadi, yaitu DO, COD, dan BOD. Dan syarat air bersih itu ada persyaratannya. Yang pertama yaitu DO-nya minimal 5 ppm, sedangkan BOD dan COD-nya harus kurang dari itu, dengan catatan BOD-nya harus kurang dari 1 ppm. Kualitas air itu mempunyai pH 7 dan jernih, tidak berasa, tidak berbau. Sekian dari penjelasan saya tentang indikator, macam-macam indikator pencemaran air dan bahan organik kimia di dalam air. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan tentang dampak pencemaran terhadap lingkungan. Nah, dampaknya kita bagi menjadi 4 kategori agar kita mempelajarinya lebih mudah. Nah, kategori pertama ada dampaknya terhadap biota air. Nah, dampak terhadap biota air ini termasuk tentang bakteri-bakteri, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan yang ada di air, yang hidup di air. Nah, dampak-dampak yang diberikan ini bisa dampak besar maupun dampak kecil. Entah itu dampak kecil dan dampak besar, itu dapat membahayakan kelestarian mereka yang hidup di air. Contohnya, sumber-sumber pencemaran tadi itu memberikan suatu reaksi kimia di mana kualitas air dan kandungan oksigen di dalam air itu berkurang, yang akan mempengaruhi pertumbuhan biota air tersebut. Nah, yang kedua ada tentang dampaknya terhadap kesehatan. Nah, ini yang biasa dibahas dan yang paling berbahaya, di mana manusia terpaksa menggunakan air yang tercemar, yang dimana air-air tercemar ini berbahaya bagi kesehatan. Contohnya, ketika Anda mandi menggunakan air yang kotor, tentu kulit Anda akan gatal-gatal. Jika Anda minum menggunakan air yang dalam tanda kutip tidak layak untuk diminum, tentu Anda akan mendapatkan penyakit. Nah, yang ketiga ada tentang dampaknya terhadap estetika lingkungan. Nah, kita ambil contoh sungai. Suatu sungai tercemar, dan sungai itu tentu dari penciuman saja kita sudah bisa cium kalau sungai itu tidak wangi baunya. Tentu saja tidak ada sungai yang wangi baunya, tetapi sungai itu memberikan bau yang tidak sedap untuk dicium karena kandungan-kandungan limbah yang ada di dalamnya. Yang kedua, dengan kondisi air sungai yang tidak lagi jernih dan keruh, tentu sungai menjadi tidak enak untuk dipandang. Dan yang terakhir, dampaknya terhadap kualitas air tanah. Ini yang merupakan salah satu yang berbahaya, di mana air tanah merupakan sumber air bersih yang penting bagi manusia. Dan jika tercemar oleh sumber-sumber
pencemaran tadi, tentu air yang kita akan gunakan menjadi tidak layak dan berbahaya untuk digunakan. Nah, gimana prosesnya? Contohnya, tentang ada kebijakan di mana sumber air bersih tidak boleh berjarak sekian meter dari septic tank. Nah, tentu tinja ini yang ada di septic tank akan memberikan pencemaran kepada sumber air bersih kita, sehingga harus dikeluarkan kebijakan untuk mengatur jarak minimal sumber air bersih dan septic tank. Oke, setelah kita tadi barusan saja mempelajari tentang dampak-dampaknya, tentu kita berpikir nih, upaya apa yang kita bisa lakukan agar kita mencegah hal-hal tersebut atau memperbaikinya. Nah, kita akan pelajari hal-hal tersebut di cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, kita bakal bagi dua bagian agar kita lebih mudah lagi mempelajarinya. Nah, yang pertama adalah secara non teknis, di mana ini adalah cara di mana kita tidak secara langsung menanggulangi pencemaran tersebut. Kita tidak langsung turun ke sungai, kita tidak langsung ke pantai, kita tidak langsung ke kali untuk menanggulangi pencemaran lingkungan, tetapi kita lebih membuat peraturan perundang-undangan yang dimana membatasi atau mengatur tentang pengeluaran limbah, atau yang lebih kita kenal sebagai AMDAL. Nah, yang kedua adalah secara teknis. Nah, secara teknis ini adalah secara langsung, di mana kita benar-benar turun tangan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan ini. Seperti contoh, kita melakukan susur pantai, kita melakukan pengurukan terhadap sungai-sungai, kita melakukan pungut sampah di berbagai macam. Mungkin teman-teman mengalami kesulitan di mana teman-teman tidak memiliki banyak teman, yang artinya teman-teman tidak bisa mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan susur pantai, membersihkan sungai, dan lain-lain. Tetapi pada akhirnya semua bermulai pada diri kita sendiri, di mana teman-teman bisa memulai gerakan 3R. Yang pertama, reduce. Jadi kita mengurangi penggunaan benda-benda yang sekali pakai, contoh kantong plastik, sedotan plastik, dan lain-lain, sehingga limbah plastik akan berkurang hari demi hari. Yang kedua adalah reuse, di mana teman-teman pada membeli barang baru, teman-teman bisa menggunakan barang yang lama yang masih layak pakai. Yang ketiga adalah recycle, di mana teman-teman mendaur ulang. Jadi contoh limbah plastik, teman-teman bisa membuat kerajinan dari limbah plastik tersebut agar bisa memiliki nilai yang lebih, agar barang-barang yang dikeluarkan pada saat ini tidak memberikan limbah yang lebih banyak, agar pertumbuhan dan pengurangan penggunaan limbah ini dapat berjalan dengan baik dan kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi harinya. Sekian dari saya, terima kasih. Akan menjelaskan tentang contoh daerah yang mengalami pencemaran air. Kita ambil contoh dari Sungai Ciliwungsi yang berada di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kenapa kita ambil dari daerah tersebut? Karena menurut Ketua Ombudsman Jakarta Raya mengungkapkan bahwa 54 dan 17 perusahaan dari 54 perusahaan dipastikan mencemari dengan membuang limbah yang tidak diolah atau bisa dibilang ilegal. Maka dari itu sungai tersebut hingga saat ini belum bisa layak pakai. Pencemaran tersebut sudah dikategorikan sebagai pencemaran yang berat dan diperlukan penanganan secara multidimensi, bukan lagi secara faktoral, yang melibatkan aparat penegak hukum dan juga pemerintah terkait untuk penanganan Sungai Ciliwungsi tersebut. Pencemaran Sungai Ciliwungsi terjadi pada tahun 2018 dan hingga saat ini beredar kabar dari Desember 2019 hingga saat ini Sungai Ciliwungsi masih tercemar air dari perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu apa saja kerugian dari pencemar ini? Ada dua. Yang pertama, Sungai Ciliwungsi tidak bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, contohnya mencuci. Yang kedua, ratusan rumah terendam banjir dikarenakan hujan deras mengguyur Bogor dari malam hingga dini hari, membuat Sungai Ciliwungsi banjir dengan ketinggian 40-50 cm. Jika Sungai Ciliwungsi meluap, maka wilayah Bojongkulur akan terjadi banjir. Lalu apa saja zat kimia penyebab pencemaran air? Kita ambil 4 contoh. Yang pertama, dissolved oksigen atau DO. DO adalah oksigen terlarut. Tanpa adanya oksigen terlarut, banyak mikroorganisme dalam air tidak dapat hidup karena oksigen larut digunakan untuk proses degradasi senyawa organik dalam air, contohnya bakteri. Yang kedua, nutrisi atau unsur hara. Mengakibatkan peningkatan produktivitas primer, ditimbulkan adanya penyaringan air dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan atau eutrofikasi, contohnya nitrat dan fosfat. Yang ketiga, pencemar anorganik.
dapat menyebabkan perubahan pH air yang dapat menyebabkan kehidupan di air terganggu, contohnya asam dan basa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu zat kimia organik mempunyai toksisitas yang tinggi dan dapat mengancam kesehatan makhluk hidup di dalamnya, contohnya yaitu pestisida. Lalu apa saja pencemaran di Sungai Ciliwungsi? Solusinya adalah ada 3. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan ketiga jangka panjang. Jangka pendek yang pertama, untuk jangka pendeknya dengan cara pemasangan nanobubble atau pembersih air. Yang kedua, jangka menengah, yaitu dengan pemasangan alat telemetri online kualitas air. Dan yang terakhir, jangka panjang yang ketiga, penghitungan daya dukung dan daya tampung dari Sungai Ciliwungsi tersebut. Untuk dokumentasi dan daftar pustaka bisa dilihat pada slide presentasi yang akan kita lakukan. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.